Halo, perkenalkan, nama saya Monica Desideria Huta Barat. Saya mahasiswa dari Prodi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Medan. Nah, di video kali ini saya akan mereview dua jurnal. Yang pertama, jurnal nasional, dan yang kedua, jurnal internasional. Berikut adalah jurnal nasional yang akan saya bahas, yaitu pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 sampai dengan 2014. Penulisnya adalah Rila Gantino dari Prodi Akuntansi Universitas Esa Unggul Jakarta. Adapun sumber jurnal ini yaitu dari Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis dan terindeks Sinta 2. Setelah membaca dan mereview jurnal nasional tersebut, saya telah memperoleh kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut, yaitu dapat dilihat pada tabel yang telah saya sajikan. Pada bagian abstrak, kelebihannya yaitu abstrak merupakan ringkasan atau intisari dari sebuah penelitian. Biasanya di dalam abstrak itu terdapat metodologi penelitian termasuk populasi dan sampel penelitian, metode yang digunakan dalam pengujian, serta hasil penelitian. Dan dalam hal ini, poin-poin yang seharusnya diterapkan dalam abstrak sudah lengkap. Akan tetapi, yang menjadi kekurangan dari abstrak yaitu variabel yang dijelaskan dalam abstrak tidak sinkron dengan variabel yang dibahas di dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini menggunakan variabel return on equity, return on asset, price book value terhadap corporate social responsibility. Sementara di dalam abstrak disebutkan variabel ukuran perusahaan, risiko perusahaan, intensitas modal, pajak, litigasi, leverage, struktur kepemilikan, dan peluang pertumbuhan terhadap akuntansi konservatisme. Dan tentunya hasil yang disampaikan dalam abstrak ini menjadi berbeda dengan hasil sebenarnya yang ada pada penelitian ini, dan dengan itu saya menyarankan agar abstrak disesuaikan dengan isi penelitian. Adapun kekurangan yang saya sebutkan tadi dapat kita lihat pada abstrak berikut ini, yaitu berikut adalah variabel yang disebutkan di dalam abstrak. Sementara berikut adalah judul penelitiannya, dan judul penelitiannya adalah CSR terhadap kinerja keuangan dan berbeda dengan yang disampaikan di dalam abstrak. Poin selanjutnya adalah latar belakang. Saya menilai latar belakang dalam penelitian ini sudah baik, di mana latar belakang menjelaskan alasan penulis merasa tertarik melakukan penelitian terhadap judul tersebut dan apa yang mendasari dilakukan penelitian, memuat fenomena penelitian terdahulu, serta kalimat dalam setiap paragraf berkesinambungan. Berikut adalah latar belakang penelitian ini, di mana telah dijelaskan secara rinci alasan mengapa penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul Pengaruh CSR terhadap Kinerja Keuangan. Kemudian terdapat fenomena, yaitu pada perusahaan sektor industri dan kimia, kinerja keuangannya yang diukur melalui ROA, ROE, dan VBV cenderung menurun, meskipun perusahaan telah melaksanakan aktivitas CSR sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian, terdapat penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya adalah bagian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang disampaikan dalam penelitian ini sudah baik, di mana telah dijelaskan teori yang mendukung untuk setiap variabel, memaparkan kerangka berpikir untuk menarik hipotesis, dan dilengkapi dengan kerangka konseptual. Berikut adalah tinjauan pustaka dari jurnal nasional tersebut, yaitu menjelaskan teori yang mendukung, yaitu yang pertama ada teori agensi, kemudian yang kedua ada teori stakeholder. Kemudian, tinjauan pustaka ini juga telah menjelaskan secara rinci pengertian dari setiap variabel. Dalam penelitian, variabelnya adalah
corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan. Dan berikut adalah kerangka berpikir yang disampaikan oleh penulis untuk menarik setiap hipotesis. Dan setelah menarik hipotesis, penulis juga membuat kerangka konseptual. Poin berikutnya adalah metodologi penelitian. Menurut saya, metodologi penelitian dalam penelitian ini sudah baik di mana telah dijelaskan populasi dan sampel penelitian secara lengkap dan jelas, serta menjelaskan operasionalisasi variabel dan pengukuran yang digunakan, serta metode analisis data yang digunakan. Berikut ini adalah metodologi penelitian jurnal nasional tersebut, yaitu terdapat populasi dan sampel, kemudian terdapat operasionalisasi variabel beserta pengukuran yang digunakan, dan dilengkapi dengan metode analisis data. Poin berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan sudah baik di mana sudah dijelaskan hasil pengujian untuk setiap hipotesis dan dijelaskan per variabel. Berikut dapat dilihat hasil dan pembahasan penelitian. Poin berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, terdapat kekurangan yaitu kesimpulan tidak lengkap di mana tidak terdapat kesimpulan hasil pengujian dari variabel CSR terhadap PBV. Dan saya menyarankan agar kesimpulan seharusnya disampaikan secara lengkap. Berikut adalah kesimpulan yang disampaikan, yaitu yang pertama, hasil pengujian CSR terhadap ROE, dan yang kedua, hasil pengujian CSR terhadap ROA, dan yang ketiga adalah hasil pengujian CSR terhadap ROA, dan di sini penulis tidak ada menyebutkan hasil penelitian CSR terhadap PBV, sementara PBV juga digunakan sebagai pengukuran kinerja keuangan. Selanjutnya, kelebihannya adalah daftar pustakanya lengkap. Dan berikut ini adalah daftar pustaka penelitian dalam jurnal ini. Selanjutnya adalah jurnal internasional. Adapun jurnal internasional itu dengan judul Does Corporate Social Responsibility Lead to Improve Informed Financial Performance Evidence from Malaysia. Penulisnya adalah Wan Hazelwan Ahmed, Mahmud Khalid Safir, dan Arkan Walid Al-Smadi. Sumber jurnal ini yaitu International Journal of Economics and Finance, Vol. 6, Number 3. Dan berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut yang sudah disajikan dalam tabel. Yang menjadi kelebihannya yaitu abstrak penelitian ini sudah bagus karena sudah lengkap di mana telah menjelaskan latar belakang dan tujuan dilakukan penulis secara ringkas dan jelas, menyampaikan populasi dan sampel, metode yang digunakan, dan hasil penelitian yang diperoleh. Dan berikut ini adalah dapat kita lihat abstrak dari penelitian ini. Selanjutnya, yang menjadi kelebihannya adalah bagian latar belakang penelitian sudah baik, di mana latar belakang menjelaskan alasan penulis merasa tertarik melakukan penelitian terhadap judul tersebut dan apa yang mendasari dilakukan penelitian, yaitu literatur gap serta kalimat dalam setiap paragraf berkesinambungan. Berikut dapat kita lihat latar belakang dari penelitian ini. Selanjutnya adalah poin tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang disampaikan sudah baik, di mana telah dijelaskan teori yang mendukung untuk setiap variabel, memaparkan kerangka berpikir untuk menarik hipotesis. Namun, meskipun sudah baik, tinjauan pustakanya memiliki kekurangan, yaitu pada tinjauan pustaka penelitian ini tidak terdapat kerangka konseptual, kerangka berpikir, dan hipotesis disampaikan pada bagian metodologi penelitian.
Dan saya menyarankan agar kerangka konseptual dan kerangka berpikir dan hipotesis disampaikan di bagian tinjauan pustaka, bukan pada bagian metodologi penelitian. Selanjutnya, metodologi penelitian menjadi kelebihan, yaitu sudah baik di mana telah dijelaskan populasi dan sampel penelitian secara lengkap dan jelas, telah menjelaskan operasionalisasi variabel dan metode analisis data yang digunakan. Berikut ini adalah tinjauan pustaka yang disampaikan dan metodologi yang digunakan. Kelebihan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan sudah baik, di mana sudah dijelaskan hasil pengujian untuk setiap hipotesis dan dijelaskan per variabel, dan kemudian kesimpulannya lengkap dan daftar pustaka lengkap. Dan berikut ini dapat kita lihat hasil dan pembahasan. Kesimpulan dan daftar pustaka.